Itu kan aku kayak trauma, ini salahku aku matiin bayi orang, tapi itu enggak sebenarnya. Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya kedatangan satu bintang tamu. Gak tahu belum, udah pernah belum sih ke video? Belum ya? Belum, tapi di Instagram udah Sering. Oke, jadi ya udah kenalan dulu aja deh. Halo, nama saya. Agak keras karena gak pakai Halo. mikrofon. Oh iya, aku. Saya Siti Fatona. Aha. Apalagi ini perkenalannya? Dari mana di Indonesia? Dari Semarang. Dari Jawa Semarang. Nah, terus di sini sebagai atau di sini ngapain di Jerman? Kerja Hmm? jadi bidan. Nah, jadi di video ini kita akan membahas tentang bidan di Jerman, bukan perawat ya? Bukan. Tapi Sangat bidan. berbeda. Oke, bidan itu apa sih? Maksudnya, oke, bedanya sama perawat apa? Perawat tuh bisa ubral di mana-mana kecuali Bahasa Indonesia, Bu, beral. Ya. Perawat tuh bisa semuanya kayak di Indonesia. Perawat bisa semuanya kecuali nggak boleh melahirkan kan. Oke. Tapi kalau bidan ya cuma Richtung lagi. Sasarannya cuma ibu hamil melahirkan. Oke. Nifas bayi baru lahir. Nifas itu apa? Nifas tuh setelah melahirkan. Aha. Ya kalau bahasa Indonesianya nifas. Oke, ya 40 mungkin pada hari tahu itu ya. ya. Iya, benar. Oke. Kalau bahasa Jawanya Wochenbett. Oke. Ya, terus kehamilan beresiko, semuanya lah kehamilan. Oke. Terus berarti udah kerja profesional menjadi bidan di Jerman ya? Bukan sekolah atau apapun Bukan. gitu. Oke, Ya, cie. terima kasih karena juga sudah membantu selama ini. Duitnya gede berarti. Oke, sekarang aku tanya dulu, apakah jam kerjanya bidan itu sama seperti perawat atau yang bekerja di rumah sakit? Maksudnya kerja 3 shift atau gimana? Tolong jelasin. Gimana jam kerjanya? Jam kerjanya sama kayak perawat, tapi itu juga tergantung sama tempat kerja ya. Kalau tempat kerjaku untuk yang punya anak, boleh dia masuk pagi doang. Karena anaknya di kindergarten, di TK pagi. Terus dia masuk pagi doang boleh, karena tempatku kerjaku kan besar banget, jadi untuk milih jam kerja tuh sangat mungkin. Jadi tapi kalau aku kan, dan kalau mau pagi doang tapi ya beda gajinya Ya, pasti. dibanding yang shift pagi siang malam. Karena nggak dapat tunjangan shift. Kalau Siti? Aku pagi siang malam kayak zombie. Ya. Oke, berarti 3 shift ya Ya, kerjanya? 3 shift. Hari Senin sampai Jumat atau Sabtu Minggu atau gimana? Liburnya kapan atau? Liburnya tuh nggak mesti Sabtu Minggu, tapi minimal 2 weekend itu apa? Weekend. Dia ya Akhir 2 pekan. weekend per bulan harus. Itu Oke. wajib. Terus kalau per bulannya sekitar 10 sampai 14 hari liburnya. Oke, berarti gimana? Misalnya seminggu ini masuk hari apa, libur hari apa, atau minggu depan gimana? Oh, contohnya aku minggu ini Jumat Sabtu Minggu masuk malam. Jumat Sabtu Minggu masuk malam, Senin Selasa libur, Oke. Rabu Kamis Jumat aku masuk pagi, Sabtu Minggu besok libur. Enak dong berarti. Ya gitu, tapi ya itu habis malam terus libur pagi, terus habis pagi libur besok masuk malam, itu yang Oh, agak oke. karena pagi siang malam nggak tentu. Tapi sebenarnya kalau aku mau masuk pagi aja boleh aja. Bisa atau pilih? boleh, temenku ada yang cuma masuk malam. Karena kalau masuk malam doang ya Kak, Duitnya gede dong. duitnya Iya. gede, pertama liburnya banyak. Iya. Libur sebulan bisa 16-17 hari. Iya. Cuma kerja 2 minggu dan gajinya lebih gede. Tapi ya itu masuk malam, oh my Ya, god. yang belum pernah kerja masuk malam itu nih. Aku 3 hari masuk malam aja udah. Tadi pagi aku terakhir masuk pagi udah. Aku teler. Masuk malam pas malam. Ya masuk pagi, masuk malam udah teler banget. Iya sih. Kalau yang nggak kuat Ya masih masuk malam itu duitnya gede, tapi kalau aku pribadi untuk kesehatan enggak. ya. Terus kurang matahari juga. Iya. Banyak
studi membuktikan yang masuk malam tuh nggak sehat, harus minum suplemen vitamin D. Iya, dan kasihan organ tubuh kita di dalam kan. Mereka kan sebenarnya malam hari tuh harus istirahat. Kalau disuruh untuk kerja, ya itu pilihan. Itu pilihnya. Karena banyak yang nggak suka masuk pagi karena stres sih banget. Karena semuanya kan beroperasi kalau pagi sama siang. Kalau malam santai, tapi ya itu. Oke, terus masalah bidan ini, kerjaannya ngapain aja? Kerjaan Siti? Aku kerjaku rolling. Aku mungkin kalau kalian bidan tahu VK itu kalau di sini ruang persalinan. Atau kalau di Jerman Kreissaal. Kalau di Kreissaal ya, atau di ruang persalinan ya, kalau ada ibu hamil datang mau lahiran ya kita membantu persalinan. Kalau seandainya kalau di sini tuh modelnya yang masuk IGD tuh IGD-nya nggak kayak di Indonesia. Jadi dari pendaftaran kalau emang dia udah termin untuk melahirkan ya langsung masuk ke ruang persalinan, nggak harus termin ke tanggal ya. Tanggal persalinan langsung ke ruang bersalin, nggak usah ke UGD dulu. Kalau di ini UGD kan namanya. Jadi langsung ya melahirkan. Terus kalau emang ibu hamil itu belum siap melahirkan, contohnya masih hamil berapa bulan, belum termin, belum waktu melahirkannya, tapi ada gangguan, ada hal yang nggak normal, ya kayak pertolongan pertamanya gitu loh. Terus habis itu kalau dari Kreissaal atau ruang persalinan, kalau emang yang kehamilan beresiko kayak gitu, kita kirim ke stasiun untuk observasi selanjutnya. Tapi itu minimal 2 jam di ruang persalinan dulu. Tapi aku kan nggak cuma di ruang persalinan, jadi di rolling. Kalau emang kayak contohnya aku di operasi seksio setiap hari Senin sama Kamis. Itu selalu Senin sama Kamis aku selalu di seksio OP. Apa itu seksio OP? Operasi seksio sesaria. Enggak yang persalinan normal tapi yang sesar. Itu kalau di tempatku kerja Senin sama Kamis tuh seksio yang di planning. Oh, berarti di sini tuh kalau sesar harus Senin sama Kamis? Enggak harus. Yang di planning tuh di planning, ya kan, di planning. Iya. Di planning Senin sama Kamis. Kalau yang contohnya ada tiba-tiba harus seksio, harus sesar ya egal, terserah hari apa aja. Tapi kalau di tempat kerjaku yang di planning cuma hari Senin sama Kamis. Untuk sesar. Terus lagi kalau yang di stasiun biasa kan, kalau dari ruang persalinan kalau cuma pengawasan 2 jam paling. Kalau yang resiko kehamilan beresiko itu contohnya kalau darah tinggi atau perdarahan atau yang lain lah, banyak banget di sini tuh yang bener-bener hipertensi. Banyak banget. Terus kalau di stasiun yang biasa aku juga kerja di situ kalau ada panggilan. Kerja di situ ya, contohnya tadi ya observasi biasa kayak kalau emang dia hamil, contohnya hamil kalau punya hipertensi itu biasanya namanya preeklamsi. Kalau kayak gitu ya harus tensi 5 kali, terus nyiapin obat untuk menangani penyakit itu. Tapi itu semua yang advis kan dokter, kita cuma ngasih. Kalau di persalinan ruang observasi itu. Terus juga tadi aku cerita nifas tuh yang setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan di tempatku kerja, kalau lahiran normal spontan itu di rumah sakit 2 hari minimal, terus boleh pulang. Kalau setelah sesar 4 hari baru boleh pulang minimal. Tapi ya itu di sini tuh nggak harus dipaksa ya. Kalau emang Aufwunsch tuh apa sih? Keinginannya mau pulang sehari langsung pulang ya udah. Tapi harus tanda tangan bahwa ini ya gegen Ärztlicher gitu. Maksudnya itu melanggar peraturan dokternya gitulah. Tidak dianjurkan. Ya, jadi kalau ada apa-apa pasien yang bertanggung jawab sendiri. Tapi ya boleh pulang. Kayak kalau setelah seksio kan 4 hari kelamaan kadang. Banyak juga yang aku mau pulang, ya udah dia harus tanda tangan. Tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri. Terus yang paling aku
itu tuh di sini aku kan di Indonesia nggak pernah itu ya melahirkan abort itu tuh kan jarang ya. Aborsi. Aborsi. Kalau di sini kan itu Ya legal nggak legal masih agak disembunyikan tapi ya legal ya, emang legal boleh. Aja. Dan di sini tuh hampir mungkin seminggu 2-3 kali itu pasti ada. Berarti Siti membantu melahirkan anaknya meninggal gitu, aborsi. Ya nggak cuma itu kan, kalau emang bayinya masih hidup, dan itu kebanyakan kalau di sini kan pemeriksaan bayi yang di dalam kandungan kan semua gratis ya. Jadi itu anak ada sindrom apapun udah ketahuan dari muda. Itu bisa dicek kalau di sini dari 13-12 minggu udah bisa dicek. Jadi orang tua bisa memutuskan mau lanjut atau enggak. Kalau enggak ya, kalau kayak gitu kan contohnya kalau kayak sindrom trisomi 21 itu kan sebenarnya bisa layak hidup tapi enggak normal. Ya enggak normal. Ya itu orang tua bisa memutuskan, dan itu kan masih hidup bayi di dalam itu, di dalam perut itu. Ya kita kasih obat. Tapi itu advice dokter, kita ngasih obat ini buat, kalau di sini namanya Vetocit, itu untuk biar ngebunuh. Tapi bayinya di dalam udah mati baru dikeluarin? Iya, kalau udah mati baru dikeluarin. Bukan dikeluarin baru dimatiin? Enggak, harus mati dulu karena kan kita juga cek CTG itu bayinya masih hidup. Bisa kedetek ya? Bisa. Kalau udah mati terus kita kasih obat buat kontraksi. Kontraksi itu kontraksi apa? Benar, kontraksi biar keluar. Biar. Berarti keluarnya natural itu? Natural. Kalaupun aborsi juga natural? Natural. Jadi ada yang 4-5 hari belum keluar biasa. Jadi ya udah, karena itu keluar sendiri. Itu nggak cuma yang bayi kecil, maksudnya yang masih umur hamilnya kecil, bayi besar pun banyak di sini. Aborsi. Karena alasannya kenapa? Ya itu tadi, karena nggak normal kasarnya atau ada yang nggak normal, ada yang taunya terlambat, itu banyak banget. Tapi kebanyakan 95% itu emang karena nggak normal. Karena ya itu semuanya bisa dideteksi. Itu ntar bayinya lahir normal atau enggak. Jadi normal itu bukan normal atau sesar ya, maksudnya normal secara fisik atau ada genetik atau berarti sekarang udah biasa dong megang bayi mati atau aborsi gitu atau tiap hari? Ya seminggu 2-3 kali pasti ada itu. Gimana perasaannya? Dulu awal-awal aku kan di Indonesia nggak pernah ya. Oh di Indonesia? Iya sih. Aku di Indonesia nggak pernah. Ya mungkin ada tapi kan jarang banget. Dan di Indonesia nggak airlock gitu apa. Nggak diperbolehkan kalau bayi hidup ya hidup. Kalau di sini kan boleh. Jadi ya dulu awal-awal astagfirullahaladzim, aku pertama kali ngelahirin bayi kayak gitu, aku sampai didatengin. Itu kan aku kayak trauma. Ini salahku, aku matiin bayi orang. Tapi itu enggak sebenarnya. Enggak salah ya. Tapi terus dokter objinku datang, maksudnya menenangkan. Terus aku diteleponin itu apa namanya? Psikolog. Ya psikolog rumah sakit. Kan kita juga punya orang kayak gitu. Kalau ada pekerja yang itu. Oh iya. Dan enaknya di tempat kerjaku ada juga psikolog Islam. Ya semuanya ada, enggak cuma itu. Oh ya, ngomong-ngomong tadi ngomong psikolog Islam, terus Siti kan pakai hijab nih. Itu waktu ngatasin pasien-pasien itu yang melahirkan atau apa, ada mereka yang merasa gimana gara-gara berhijab atau enggak? Ya kadang kalau di hijabku enggak, tapi mungkin karena bahasaku yang belum perfect kali ya. Tapi itu jarang banget sih, karena aku di tempat kerja itu satu-satunya bidan yang berhijab. Iya makanya. Jadi ya emang agak aneh, tapi ya enggak lah, karena dia tahu silku hebame, ya udah kamu hebame, enggak egal kamu jilbaban atau enggak, karena dia tahu aku hebame, ya udah percaya. Mungkin kayak gitu. Tapi ya cuma bahasa itu sih aku yang harus perbaiki. Ya wajar sih, gak apa-apa. Tapi untuk perlakuan atau teman kerja atau pasien untuk hijab itu nggak ada ya? Perlakuan berbeda maksudnya? Agak nggak terlihat gitu loh. Ya mungkin ada, tapi kecil-kecil yang nggak kerasa gitu loh. Mungkin pasti ada, karena nggak ada temanku yang berhijab. Bahkan temanku bidan di situ tuh yang Auslander, orang asing.
orang asing tuh aku punya teman Itali 2 sama Brazil 1. Selain itu orang Jerman, Perancis 1. Selain itu orang Jerman. Ada lagi. Orang mana sih? Poland, bukan Poland. Grace tuh cuma Yunani. Yunani lah itu. Ada 1. Okay. Selain itu kebanyakan orang Jerman asli. Aku kadang juga aku pengen punya rambut blonde biar kayak mereka. Ya kamu pakai itu lah wig yang blonde itu loh. Iya, yang nutupin, itu udah nutupin rambut ya. Kan ada di artis-artis Indonesia. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ya emang agak, ya pasti ngerasa beda pasti banget. Wajar itu. Dan ya udah, tapi jalani aja. Tapi ya nggak terlalu itu rasis tuh nggak ada. Ada pasti. Dikit, ya? Tapi kecil banget. Kecil. Rasis mereka tuh kepada orang-orang yang nggak punya pengetahuan, tiba-tiba datang ke Jerman, nggak punya apa-apa, dibully. Serius loh Kak, kita tuh kalau makan istirahat tuh kita bully. Itu pasien itu contohnya ya. Nggak pasien lah, orang itu datang ke sini nggak ada apa-apa, nggak bawa apa-apa. Ya gitu, bulinya orang kayak gitu. Kalau gosip ya? Iya, kalau orang punya, maksudnya ya berpendidikan punya nanti skill punya skill, it's okay. Kamu mau warna kulit apa, kamu jilbaban, nggak terlalu kelihatan rasisnya. Oke, sekarang ngomongin, kamu kan bidan di Jerman. Suka dukanya apa? Sukanya apa menjadi bidan di Jerman? Dukanya apa? Sukanya karena bidan itu pekerjaan impianku ya. Jadi aku santai aja, meskipun kadang kerjaannya banyak banget ya udah, aku seneng-seneng aja. Kalau kerja tidur terus, kok kerjanya banyak? Tadi malam doang aku kerja, masuk malam tidur. Kalau emang nggak ada pasien, emang bener-bener ya nggak kayak di Indo ya, tidur ada bed atau ada ada gitu? Kasur. Iya, kalau di Indonesia malam bisa tidur di kasur aku dulu. Tapi kalau di sini ngomong loh, nanti kalau nggak bener kamu bisa. Serius, aku dulu kayak gitu. Tapi kalau aku di sini, di sini gimana? Tidur di kursi, tapi ya tidur aja. Tapi ya apalagi di sini kan, apalagi di tempat kerja aku nggak ada, kalau malam nggak ada light tuh, nggak ada nggak ada supervisornya gitu, pengawasnya. Terus juga kalau nggak ada pasien ngapain? Aku bahkan masuk pagi siang pun kalau nggak ada pasien ya main HP, nggak apa-apa. Itu bener-bener ya udah. Atau kalau udah selesai kerjaanku aku main HP, tapi nggak boleh ya main HP di floor tuh apa sih kalau di kayak gini? Di lantai, di jalan lah. Iya, di jalan atau di itu tempat kerja lah. Tapi kalau di ruangan itu boleh, ada ruangan sendiri. Itu karena ada tensut kan, makanya nggak boleh main HP sembarangan. Tapi kalau di ruangan itu boleh, mau lightungnya ketuanya gitu lihat, egal, yang penting kerjaanmu selesai. Kalau dukanya apa? Kalau dukanya aku kadang nggak bisa dengan baik menjelaskan ke pasien, itu aku sedih. Karena bahasa aku aku pengen menyampaikan ini tapi nggak bisa sampai itu. Karena aku kan kerja nggak cuma pakai tangan, juga pakai mulut, sedangkan bahasaku, astagfirullahaladzim ya, kalau orang Jerman bilang untuk 2 tahun kamu cukup. Kamu baru 2 tahun di sini, gak usah stres. Tapi ya menurutku ya sedih lah. Iya. Apalagi kita harus menenangkan pasien. Contohnya kalau ada apa-apa, apalagi kalau bayi mati karena dia emang diaborsi itu keinginannya, tapi kan dia sebenarnya nggak mau diaborsi. Kalau bayinya sehat-sehat aja, itu kan pasti orang tua sedih, dan kita harus menenangkan dengan bahasaku yang kayak gini. Aku kadang sedih karena aku nggak bisa simpati, empati, tapi menjelaskannya mungkin aja aku ada omonganku yang nggak sopan, kan aku nggak sadar ini bukan bahasaku. Itu sih yang aku sering sedih. Sedihnya aku juga jauh dari orang tua, tapi aku ketemu, tapi ya terus di sini sendiri itu juga sedih ya, nggak ada tuanya. Tapi kan nggak 24 jam juga, jadi ya tetap sering sendiri itu sih yang tapi yang paling bikin sedih aku ketika nggak bisa menyampaikan pesanku ke pasien, itu sedih banget. Ya wajar, itu masih baru. Nanti juga bisa kalau udah berjalannya waktu. Iya. Gitu. Terus puas nggak dengan gaji bidan di Jerman?
Cie. Gaji bidan di Jerman gede gak sih? Kayaknya sama aja deh. Sama kayak apa? Aku nggak tahu. Aku bukan bidan. Nggak gede-gede banget tapi ya biasa. Ya Tapi standar. puas? Puas. Disyukurin lah ya. Disyukur ya, bersyukur banget. Kalau namanya puas pasti manusia nggak pernah puas. Nggak pernah. Tapi aku puas. Maksudnya dengan gajiku aku bisa melakukan yang aku inginkan. Ya. Liburan, makan enak, bisa tetap ketemu keluarga. Maksudnya bisa gitu loh. Dan masih sisa, bisa nabung. Bisa, maksudnya jadi ya aku puas. Dan maksudnya di sini untuk nyari kerja tuh bukan, contohnya aku juga boleh pindah kerja seandainya, dan itu nggak susah juga. Ya. Tapi kalau di Indo aku dulu susah banget, serius aku susah banget. Aku mungkin kalau dapat kerjaan di Indonesia nggak bakal aku ke Jerman. Maksudnya pekerjaan yang sesuai keinginanku ya, nggak bakal aku dulu ke Jerman. Jadi sedangkan di sini kayak ya nggak mudah juga kerja jadi bidan, cari kerja. Tapi menurutku buat aku lebih mudah karena lebih fair menurutku. Oke, berarti boleh nggak di-spill gajinya, kisaran, range-nya? Janganlah, janganlah, atau nggak mau kan? Malu. Janganlah. Tidak. Oke. Oh ya, tadi ngomongin masalah aborsi, kira-kira selain faktor bayinya tidak normal, kira-kira apa yang menyebabkan dia pengen aborsi atau pasiennya? Emang kehamilan tidak diinginkan itu juga boleh diaborsi. Oke. Kalau emang orang tuanya egal, terserah mau itu anak sehat atau enggak. Kalau orang tua enggak mau memiliki bayi walaupun itu normal, walaupun sehat, boleh di sini boleh. Kalau aborsi di Jerman tuh sampai berapa minggu sih? Apa usia kandungnya berapa bulan? Terserah berapapun bisa. Masa 8 bulan gede juga boleh diaborsi? Wow, udah pernah? Belum pernah. Maksimal berapa gedenya? Pernah gede tapi itu bukan aborsi yang disengaja ya. Dia jatuh atau gimana gitu. Nah, terus dia kan harus aborsi itu 32 minggu tuh berapa berarti? Bagi udah 4. Udah gede dong. Udah gede banget, perut udah gede. Tapi mati bayinya. Udah mati di dalam dan keluar itu, tapi bukan disengaja ya. Iya. Tapi kalau di sini tuh di atas 20 minggu harus aborsi itu harus didaftarkan ke Standesamt itu apa sih? Ya, pencatatan sipil gitulah. Itu wajib dan kalau di bawah 20 minggu enggak harus. Tapi kalau orang tua mau anaknya didaftarkan, ya berarti daftarin aja tapi nggak wajib gitu. Terakhir, aborsi di Jerman gratis nggak? Gratis. Nggak bayar? Nggak. Bahkan kalau dia itu kan kalau di sini ya di tempat kerjaku kalau mau Familienzimmer apa? Kamar untuk family. Kamar untuk family, jadi suaminya juga ikut di situ. Ya. Itu tuh per malam 210 euro. Berapa itu? Kalian bayarnya 17 itu buset, 4 mahal jutaan dong. kan? Itu ya. Itu gratis. Tapi untuk pasien yang aborsi bener-bener itu atas indikasi itu gratis. Wow. Suami boleh, jadi dia dapat Familienzimmer, dapat yang suami istri, kamar untuk kamarnya suami gede lah istri. ya. Padahal kalau untuk biasa kan suami jam 19 harus pulang. Iya. Tapi obat-obat semua bayar atau gratis juga? Enggak, gratis. Wow. Tuh, buat kalian yang ke Jerman nanti kalau hamil panggil Siti. Jadi aborsi di Jerman itu legal dan gratis. Jadi jangan khawatir kalau nanti kebobolan di Jerman. Enggak juga. Tapi kalau kan di Jerman ada namanya Pildanah ya. Pildanah tuh kayak pil KB. Pil KB. Ini aku malah itu tuh seandainya kalian kalau di Indonesia apa ya namanya? Nggak tahu. Itu nggak gratis, Kak. Jadi itu tuh juga seandainya kita setelah melakukan hubungan seksual, oh ternyata jadi untuk menghancurkan untuk menghancurkan itu, tapi maksimal 3 hari 72 jam itu bayar. Itu bayar. Itu tapi bisa beli di apotek. Tapi pakai resep dokter. Enggak. Oh enggak? Berarti tinggal bilang pil itu. Tapi ntar apotekernya tanya, kamu melakukan hubungan seksual terakhir kapan? Kalau udah lebih dari 72 jam nggak dikasih sama apotekernya. Berapa itu duitnya? Kayaknya 42 euro deh.
Itu cuma 1 tablet diminum udah selesai. Tapi maksimal itu di Indonesia apa aku lupa namanya pil-dana, tapi ada juga di Indonesia. Di Indo ada juga. Oke. Ya udah Siti, aku gak mau terlalu kepanjangan videonya. Terima kasih. Oke, terakhir ada mau saran pesan untuk yang nonton yang mau ke Jerman atau pengen jadi bidan atau whatever lah yang mau disampaikan? Kalau mau kerja jadi bidan di Jerman, kalau di negara bagianku ya, kamu harus minimal S1, harus bachelor, enggak harus S1, D4 boleh, yang penting ijazahmu bachelor, dan kamu punya STR, surat tanda registrasi bidan Indonesia. 2 ini wajib, tanpa 2 ini kalau di negara bagian yang aku tinggali nggak bisa. Pengalaman kerja minimal setahun. Tapi itu mungkin kalau kamu nggak ada pengalaman, ntar harus di sini praktikumnya lebih lama, bisa sampai 2 tahun atau nggak tahu. Tapi yang harus pasti itu 2 itu tadi. Kalau kamu nggak punya 2 itu nggak bakal bisa. Contohnya lulusan D3 di negara bagianku ya, aku cuma tahu negara bagianku, negara badanku Tembek. Kalau di negara bagian lain aku nggak tahu. Harus itu 2 itu harus. Yang lain itu mungkin nggak terlalu gerunnya gitu loh. Kalau 2 itu harus. Oke Siti, terima kasih. Udah menjelaskan tentang semuanya di sini tentang bidan di Jerman. Ya udah, nanti Instagramnya Siti saya tampilkan di bawah sini. Kalau ada pertanyaan tentang bidan atau whatever, silahkan komen di bawah atau nanti kontak Siti. Terima kasih yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Salam dari Jerman, ciao.